Halo sobat MTL Channel tercinta. Nah, di sini kita video ini kita membahas mengenai nyogokkan geni. Apa ini ya? Pokoknya intinya bikin pelet dari bekicot, pelet lele. Jadi bekicot itu kan proteinnya tinggi ya guys. Nah, jadi begitu sobat MTL lele. Yang pertama itu kita bikin ini apa ya, api. Nah, apinya itu digunakan buat menggodok merebus air. Nah, gini toh, airnya ini digunakan untuk iki loh, apa ya, menggodok bekicot. Nah, bekicot ini kayak gini guys, begini sobat, ini toh rakyat. Nah ini mumpung airnya udah mublak, maka kita cemplungkan bekicotnya, masukkan pelan-pelan. Sambil memasukkan bekicotnya ini kita mohon maaf dulu ke bekicotnya karena akan berenang di air yang panas. Maaf bekicot, ini. Nah, begini ya. ini cara yang salah. Yang benar tuh begini, dimasukkan di air yang sudah mendidih. Lalu ini tadi ada kesalahan, maka nggak fokus saat nyemplungkan. Nah, kita menggunakan api dengan kayu bakar ini supaya rasanya lebih nikmat. Oh tidak ya, jadi ini sebenarnya digunakan untuk menghemat biaya. Karena di sini ada kayu yang nganggur, kayu belimbing, ini kayu opo nih. Nah, itulah intinya. Nah, ini tadi terjadi kesalahan teknis, maka diambil aja, terus dicemplungkan. Nah, ya, jadi kita masukkan semuanya terlebih dahulu ke dalam alat apa ini namanya, dandang. Nah, itulah intinya. Nah, ini setelah udah dimasukkan semua, kita tunggu aja sampai mendidih lagi. Dan tujuannya supaya bekicotnya matang atau masak saat nanti dibikin pelet. Jadi pencernaan lelenya itu sudah apa ya, sudah cepat untuk mencernanya. Jadi metabolisme lele itu dapat lebih cepat dan bisa menjadi berubah menjadi daging lele seperti itu. Nah, ini untuk apa ya, cepat mendidihnya, maka kita harus menyogokkan kayu-kayunya supaya apa ini ya, supaya cepat panas dan mendidih dan matang gitu. Oke guys, oke. Ini kelihatannya udah ada yang mengambang dan kayaknya udah masak. Ini apinya juga udah padam. Jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan apa namanya, pendinginan atau pendinginan, apa ya, pokoknya didinginkan dulu biar enggak panas. Nah, nanti lanjut proses berikutnya. Oke. Nah, setelah bekicotnya ini udah diangkat dari tempat memasak, lalu kita keluarkan dari lokasi itu, lalu kita dinginkan. Langkah yang pertama itu kita suntak aja dengan cara memancalnya. Nah, seperti ini supaya airnya itu hilang guys. Ini karena pakai sendal dan caranya agak ekstrim, dipancal itu supaya tidak panas. Nah, itu nanti setelah airnya hilang ini kan bisa diambili dan kita proses ke langkah berikutnya. Oke, berikutnya ini langkah yang sangat saya senangi, yaitu menggeprek bekicot. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, tapi ya yang susah aja ada yang mudah ya. Bercanda. Jadi ini supaya digeprek gini biar nanti waktu proses menggiling itu lebih mudah gitu ya. Jadi ini kan cangkangnya kan apa ya, halus. Nah, halus dan
sedikit berbentuk apa ya, ya berbentuknya itu bundar gitu ya, maksudnya silinder ya halus, jadi nanti kalau digiling cuman muter gitu. Jadi kalau udah dipukul-pukul gini kan nanti lebih enak prosesnya, nanti bisa dilihat. Aduh, nah gitu, ini pelan-pelan supaya tidak apa ya, aduh, tidak lepas dari karungnya. Nanti kalau tanah kan harus ngambilin gitu. Oke, setelah selesai, udah selesai kan. Nah, langkah selanjutnya itu kita kumpulkan dan kita bawa ke dekat mesin gilingan kita, sobat MTL Lele. Jadi masuk dalam proses berikutnya. Oke, kita lanjut. Oke sobat, kita lanjutkan langkah berikutnya ya. Nah, tadi kan kita udah menghancurkan apa ya, bekicotnya ini ke dalam, kita taruh tempat ini wadah lagi, dan kita siapkan tepung ikan. Nah, tepung ikan seperti ini. Oke, tepung ikan ini, tepung ikan ini digunakan untuk campuran yang akan ditaruh di sini, campuran bekicot ini, sehingga tekstur dari pelet nanti tidak begitu lembek, karena bekicot ini kan nanti kalau digiling langsung akan lembek gitu ya, karena ini kan berbentuk sedikit cair dan basah gitu. Nah, dan ini tepung ikan ini disiapkan dalam yang keadaan kering. Jadi kita padukan antara tepung ikan dengan bekicot begitu. Kita siapkan wadahnya, lalu kita campurkan secukupnya. Ini karena kita untuk memprediksi dari apa ya, dari tekstur yang akan kita butuhkan itu seberapa gitu. Sebenarnya bekicot ini perlu teman-teman sobat MTL Lele ketahui bahwa bisa juga dijadikan tepung gitu ya. Jadi ini digiling lalu dijemur, nanti jadinya seperti tepung ikan ini. Jadi dapat disimpan dalam waktu yang lama dan dapat digunakan di saat sobat membutuhkan pelet dan tinggal menggilingnya, prosesnya gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah itu kita letakkan pada mesin gilingan. Nah, mesin giling yang kita gunakan seperti video sebelumnya, yaitu seperti ini bentuknya. Nanti ada saringan ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan lele sobat. Jadi ukurannya ini bisa yang gede, misalnya ukuran yang udah gede, bisa yang kecil jika lelenya masih kecil. Nah, seperti itu. Ini juga ini lebih besar saringannya. Oke, kita lanjut saja. Kita menggunakan mesin yang sama yang kita gunakan pada video sebelumnya. Oke, kita akan lanjut proses menggilingnya. Saya akan menyalakan mesinnya terlebih dahulu. Ini sedikit berisik ya sobat, tapi tidak apa-apa, kita belajar bersama. Nah, nanti ini kita akan menggunakan untuk jika yang di gilingan ini sudah habis, kita tuangkan ke sini lagi seperti itu.
Nah, setelah kita selesai menggiling, sobat, kita langkah selanjutnya kita memepe atau menjemur dari pelet yang sudah kita hasilkan ini dari bekicot. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi, nanti kita jemur sampai kering dengan kadar air yang sangat rendah. Nanti pelet ini akan dapat mengapung dan kita dapat memberikan langsung ke lele pada saat yang sudah kering, karena dapat disimpan dalam jumlah yang sangat banyak kalau ini sudah kering. Jadi seperti itu. Dengan cuaca yang sekarang di bulan Maret mendekati musim kemarau, sangat memungkinkan untuk kita memproduksi dalam skala yang sangat banyak. Oke, mantap. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, sobat MTLele, untuk mensubscribe atau memberikan like dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa.